Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami udah ada di Serpong, yaitu lebih tepatnya PTPN Cilenggang, atau bisa dibilang ini tuh peninggalan rumah Belanda, salah satu peninggalan rumah Belanda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rimwardani. dan nama saya Muhammad Anwar Muzakir. Jadi tujuan kami di sini tuh untuk memenuhi salah satu tugas kuliah kami untuk mencari informasi tentang salah satu objek sejarah ini, yaitu peninggalan rumah Belanda Atau biasanya disebut PTPN Cilenggang. Jadi terdapat 2 rumah di sini. Yang satu lagi sebelah sana, mungkin bisa terlihat dari kamera. Jadi yang kita lihat ya, rumahnya udah cukup gimana ya, dan kondisi dan ya kelihatan lah, ini kalau ini rumah zaman Belanda banget. Bisa dilihat dari jendelanya masih jendela yang full zaman kayu gitu dulu gitu loh, kayu. Dan kami di sini memutuskan untuk tidak masuk karena demi keselamatan kita berdua juga, karena tadi menurut ada sekitar bahaya karena udah sering ada yang jatuh gitu, Iya. bangunannya atau udah gitu runtuh, kurang inilah, kurang kokoh. kurang meyakinkan untuk Iya. dimasukin. Jadi kita memutuskan untuk observasi dari luar gedung aja, luar ruangan. Nah, jadi kita udah ada di Bagian depan jadi kita rumah. udah ada di depan, bagian depan dari rumah Belanda ini. Pintu depannya lah. Iya. Jadi kita nggak tahu pasti sih sebenarnya di dalam tuh ada berapa kamar, ada apa aja gitu, karena itu tadi nggak memungkinkan untuk masuk. Paling kita cuma bisa di depan sini karena sudah terlihat sini aja udah disangga-sangga gitu, jadi takut ada yang rubuh. Oh iya, sebelumnya kayaknya rumah Belanda ini juga sempat dipakai untuk beroperasi atau apa gimana ya? Karena di sana udah ada colokan, ada kabel-kabel, atau tadi di sebelah sana juga ada, di sebelah sana ada kayak bekas AC gitu ya. Tapi mungkin itu dioperasikannya udah bukan sama orang Belanda ya, Iya. mungkin sama pemerintahan Indonesia, entah buat apa gitu, belum tahu juga. Kabarnya sih sempat dijadiin ini juga ya, setelah Belanda pergi dari Indonesia kan, katanya bangunan ini tuh sempat dipakai buat itu yang PTPN Cilenggang itu. Iya. Maksudnya itu kayak PT perkebunan punya negara lah. Kebun-kebun dulu ini di apa namanya, jadiin pabrik kebun apa, tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita selalu dalam kondisi yang selalu sehat. Mak, ini sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktunya buat kita. Jadi tujuan kesini tuh mau nyari informasi seputar PTPN yang ada di sana. Iya, mau menanya-nanyakan seputar tempat tersebut. Mak bersedia? Nah, coba aja ya. Iya, coba ngalir aja. Iya. Sebelumnya sama mana sih? Ibu Rohani. Ibu Rohani. Berarti udah dari sini, dari Kita dari kecil orang sini. Orang sini, orang sini. pas masih ininya dipakai sama pemerintahan Iya dulu masih Belanda. Belanda. Masih ada Belanda dulu, saya udah. Udah ada ya. Tapi emang kawasannya luas banget sampai sini, tenang nggak? Enggak, sini mah ini kan rumah Warga. pribadi Rumah itu. pribadi, rumah pribadi. Itu pagar aja ke sana. Oh, batasnya pagar itu. Pagar ke sana. Ke sana ke dalam tuh. Perumahan yang ke dalam itu punya PTP. Yang Mak tahu itu dulu buat apa, Mbak? Tempat itu? Pabrik Pabrik karet. Pabrik karet. Iya. Berarti rumahnya itu kayak buat istirahat atau gimana? Rumah itu Iya. rumah karyawan. Oh, rumah karyawannya.
kayak mes gitu mungkin. Iya, itu kayu yang gede-gede tuh buatan Belanda tuh, yang dua ada yang gede-gede kan. Iya iya. Itu bikinan orang Belanda. Berarti dulu di sini ada kebun karet apa cuma pabriknya, Mak? Karet, kebun karet. Oh, kebun Semua karet. kebun karet itu yang perumahan BC sekarang. Kebun karet tuh yang di Kebun karet. Cisauk juga semua kebun karet. Luas berarti dulu. Paling luas. Soalnya ibu lahir 49. 49 ya. Jadi Masih ada mengalami Belanda. ya. Tapi masih ada yang tinggal sebagian di sini. Iya, Belanda. Sampai orang kawin sama orang sini. Oh, ada nikah sama orang Iya, sini. punya anak juga. Tuan Hos. Beliau itu siapa, Bu? Orang Belanda. Maksudnya ada hubungannya nggak sama perkebunan karet itu Iya, apakah? pekerja dia. Oh, pekerja. Iya, dari Belanda, orang Belanda. Berarti itu emang dipegang Belanda kebun karet itu sama pabriknya. Sampai tahun berapa itu? Sampai tahun berapa sih sampai anaknya besar sih dia. Dia nikahnya sama pembantu. Oh, sama Orang Belanda tuh pembantunya. punya pembantu. Jadi Dinikahkan. ambil sama dia terus nikah. Punya anak satu, sekarang juga masih ada anaknya. Oh, itu masih ada. Terus setelah dipakai Belanda itu akhirnya pernah dipakai lagi nggak, Mbak, rumahnya itu? Rumah yang ini Iya, Pak. diganti sama karyawan-karyawan yang lain di ADN itu yang tinggal di situ dulu. Yang megang ini, yang megang perkebunan itu. Tapi itu masih orang Belanda, Pak? Bukan. Oh, udah orang Indonesia. Itu sekitaran kayak berhenti kayak jadi PT perkebunan itu. Nah kalau gitu saya berhentinya nggak tahu ya. Nggak tahu Soalnya pasti dulu gitu. kan diganti sama apa tuh kelapa. Oh, kelapa. Iya, semua pakai kelapa semua. Cisauk tuh penuh kan kelapa dulu. Ya, kelapa hibrida dulu yang kecil kelapanya. Berarti dari karet ke kelapa. Terus katanya mau diganti kelapa sawit. Dulu mah kelapa hibrida dulu. Terus ke kelapa sawit kan ada tuh kelapa sawit sekarang situ. Dulu. Nah tuh ada berapa biji tuh. Nah, dari yang informasi saya dapat ya, Mbak, katanya pernah dipakai buat perkebunan tebu, itu benar nggak, Mbak? Tebu mah kayaknya nggak ada ya. Nggak pernah ya kalau tebu ya? Nggak ada. Nah, kalau warga sekitar nih, Mbak, kayak nganggap rumah Belanda itu sekarang gimana? Soalnya masih punya PTP itu sih rumah perkebunannya, jadi kita nggak tahu ya. Oh, Masih punya PTP kan? Masih ada tangan yang jaga. pemerintah gitu berarti. Masih ada yang jaga kan, hansipnya ada di situ juga. Nah, ini mungkin udah cukup informasi yang kita dapat. Ya. Terima kasih atas informasinya dan atas waktunya. Ya, terus sehat-sehat terus ya, Mbak. Terima kasih banget ini udah direpotin. Iya. Ya, mungkin udah cukup sekian bincang kita pada sore kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari informasi terkait Sungai Cisadane. Saat ini kita lebih tepatnya di Desa Keranggan yang berada di daerah mana itu? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ini kita sekarang berada di jembatannya, salah satu jembatan di Sungai Cisadane. Kita lagi mau nyari narasumber yang dapat kami mintai keterangan atau informasi terkait Sungai Cisadane. Di sini kalian bisa lihat sendiri dari Sungai Cisadane. Sungainya lagi deras ya. Kalian bisa lihat sendiri bentuk dari Sungai Cisadane daerah Keranggan ini. Kebetulan airnya cukup deras ya. Karena sekarang juga lagi musim hujan. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba turun ke bawah dan mencari narasumber yang bisa kami wawancarai untuk mendapat informasi lebih lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang kali ini kita berkesempatan untuk mencari informasi dan mewawancarai salah satu warga di sekitaran Sungai Cisadane. Pak, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Ismail, asli warga sini, RT 1305, Desa Keranggan. Desa Keranggan namanya? Ya. Nama desanya? Desa Keranggan. Oh, Keranggan. Desa Keranggan, Kelurahan Keranggan. Sebelumnya terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami menanya-nanyakan informasi seputar Sungai Cisadane. Berarti Bapak warga sini asli? Warga sini asli, emang saya dari kecil Di sini. di sini. Dari dulu ada perubahan nggak Pak sungai ini, entah dari ukurannya atau gimana gitu Pak? Ada perubahan mah banyak perubahan. Dulu waktunya enak di Kali Cisadane, jadi sumber ekonomi orang masyarakat sini. Iya. Sumber dayanya dari sini itu dulu mah dari ambil pasirnya, pakai rakit atau pakai perahu. Mungkin kayak ikan-ikan gitu juga banyak Ya, dulu Pak? tergantung ikan, banyak berubah sekarang mah. Dulu ikan sekarang hampir punah, kalau gue sebut punah enggak sih. Masih ada ya. Susah kalau Iya. ngambilnya. Tapi kalau di sini tuh ada mitosnya nggak Pak? Kayak Sungai Cisadane Kalau ini. sepengetahuan saya mitos ada. Tetap ada itu, Tuh, cerita-cerita ada. rakyat itu. Ya, kalau Cisadane ini mitosnya paling biasanya nih setahu saya, kalau airnya kecil bening itu Iya. kadang-kadang dia minta tumbal begitu. Hmm, ceritanya. Jadi kalau saya pribadi, kalau air kecil itu saya bukan senang, malah takut. Iya. Oh. Gitu. Kalau bertanda ya Pak? Ya? Bertanda gitu ya? mungkin Iya, ya? bertanda begitu. Tapi Bapak Emang sendiri setahu saya emang setiap airnya kecil, surut, Iya. bening, ada baik Oh, ada. Oh, yang gitu, Pak. meninggal begitu. Oh iya. berarti Bapak sendiri istilahnya pernah mengalami lah ya? Pernah. Terjadi gitu Ya maksudnya Pak? pernah mengalami enggak, tapi pengalaman saya setiap kali air asap di sini bening, ada bayi yang meninggal, ada tinggal banjir lagi begitu. Oh, Tapi sungai ini juga kegunaannya banyak ya Pak ya, kayak buat nyari sumber daya alam dari sini gitu. Kayak manfaatnya ada. Manfaatnya banyak. kayak pasir itu tadi masih diambilin Pak sampai sekarang? Sekarang mau enggak ada. Oh, sekarang enggak? Susah sekarang. Berarti pasir-pasir yang di warung tadi itu dari mana Pak? Itu mah dari daerah Rangkas. Oh, udah nggak dari Sekarang mah udah sungai nggak ini? ada sih dari sini. Dulu mah rame, sumber daya emang dari sini semua, ikan, Iya. apalagi ikan. Ini kan kalau yang dari kami lihat ya Pak, sungai ini kan udah ya bisa dibilang tercemar ya Pak. Udah, Kalau udah dulu tuh seperti apa Pak? Apakah jernih? Dulu mah paling kalau kotor begini habis banjir doang. Oh, kalau banjir gitu ya, Ya, Pak? sekarang udah banyak limbah di depan. Iya. Jadi ikan juga jarang sekarang. Tapi kalau banjir juga ke ini ya, ke pemukiman warga gitu. Setiap setahun sekali pasti ada banjir. Kalau Tapi sekarang mah banjirnya nggak terlalu, dulu mah sampai nyampe ke pemukiman warga. Berarti tinggi juga ya? Tinggi, nyampe sononya perumahan. Kan dulu mah ini nggak ada perumahan nih. Dulu mah. berarti sungainya panjang ya Pak ya? Kayak- Panjang. Iya kan panjang sampai Lanjutan tuh sama Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Tangerang kota ya? Iya, Iya. Tangerang kota. Ini alirannya ya. Tapi kalau di sini tuh ada apa ya Pak? Bisa dibilang mungkin tradisi-tradisi tersendiri nggak Pak? Kalau di Tangerang Kota kan ada itu tuh yang buat etnis Tionghoa tuh kayak pecun, kayak ngelepasin ikan gitu. Oh, Kalau di sini ada nggak Pak? nggak ada. Tapi kalau orang jauh model Cina begini suka ada yang lepas di sini. Oh, ngelepas ikan juga? Iya, ikan. Ada ikan lele, ikan emas gitu. Oh, ada aja Pak di sini? Ada, kalau nggak di sini di kolong jembatan. Tapi ada juga yang itu apa? Lemparin kambing hidup. Oh gitu Pak? Ya. Itu tujuannya apa Pak? Nggak Bapak tahu, tahu kurang nggak? tahu. Saya tahu juga? Iya, soalnya bukan orang sini. Sampai sekarang masih Pak? Masih. Kalau lagi tahunnya masih. Kambing hidup itu Pak? Iya. Ntar diambil sama orang sini. Oh, diambil lagi? Iya. Kalau orangnya udah pulang diambil lagi orang sini. Oh gitu. Iya.
Tapi kalau orang sini tuh ada nggak Pak cara kayak buat menangkal mitos yang kayak tadi airnya jernih gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak Jadi ada. udah jalan aja Ya gitu udah jalan aja jalannya. gitu. Setiap tahun ada aja. Ini kalau mau lihat air cetek begini biasanya kalau mau lebaran. Mau lebaran. Ya, puasa seminggu lagi. Tapi selain cerita itu tadi tuh Pak yang kalau airnya surut lagi minta tumbal, ada cerita lain nggak Pak yang dipercayai warga sini? Yang dipercaya warga sini emang ada penghuninya itu. Ada penunggunya gitu ya Pak? Ya saya pribadi, anak saya pribadi nih Iya. pernah melihat di sini. Di sini Pak, Iya, persis. persis sini jam 12 Malam itu Pak? siang. Oh siang? Ya, anak saya mau mandi ke sini nggak jadi, ada binatang berkepala manusia. Kalau boleh tahu binatang apa itu Pak? Kurang tahu. Kalau di sini mah disebutnya lembu, Lembu. kayak Itu kerbau, kayak kerbau ya? kerbau. Oh, Iya, iya. Kerbau. itu. Itu di Anak saya pribadi yang lihat. di sebelah sini Pak. Lagi berendam gitu berarti Pak? Iya, lagi berendam di sini, anak saya bosan pulang. Itu nggak lama sakit, sorenya sakit. Sawan Lalu kali dia ya. cerita sama saya gitu. Oh, iya. Dulu mah mitosnya begitu, kalau disebut di sini mah lembu. Kayak ya kan jenisnya kalau ada tiker Iya. hanyut itu jangan diambil. Tiker Pak? Tiker. Ya sejenis Oh. tiker, dia wujudnya tiker tuh setahu saya. Karena kalau diambil apa Pak? Kenapa? Apa yang bakal Ya. terjadi gitu? Bencana juga buat Bencana yang juga. buat ngambilnya. Ya kalau bisa kan jenis tiker kalau diambil dia kegulung tuh. Oh, iya. Tuh makanya kalau ada tiker di sini dilihatin baik. Tiker yang dianyam itu ya Pak? Iya, Tiker anyaman. tiker dulu bukan Iya, iya. tiker yang sekarang. Itu mitosnya. Ini dari sini, soalnya itu dalam. Oh. Jadi dalamannya itu ngerong kayak gua. Oh, iya. Kalau ke sono cetek semua. Di jembatan di bawahnya juga cetek. Cetek, Oh, cetek. udah cadas semua itu mah. Karang. Kirain dalam. Bagian dalamnya di sebelah mana? Ini dari sini sono depan. Oh, Jadi Kalau warga sini ada aja nggak sih Pak kayak yang naik perahu gitu lagi nyari ikan atau Ada kalau Ada air aja. kecil mah ada. Oh. Gejala, ambil pakai air. getek gitu Pak? Pakai iya pakai getek. Kan ini airnya lagi gede nih. Lagi iya, pasang. Nggak ada. Berarti kalau lagi surut ada aja tuh Pak? Ada Ngejala. gejala. mandi di sini kali ya. Ya mandi rame kalau kecil mah. Kalau sore sampai parkiran sampai penuh sih. Mungkin orang-orang dari luar sini juga banyak Iya juga banyak. yang datang ya? Iya banyak yang datang. Kayak ikut mandi itu. Kayak kan itu tuh yang tengah-tengah itu batu semua itu. Oh itu batu Pak Iya. yang ada rumput itu? Iya. kejadian pas Jadi lagi setahu mancing. saya ini mengecil. Kejadian pas lagi mancing gitu ada tuh. Nah kalau kejadian-kejadian misalkan orang lagi mancing gitu Pak atau lagi ngejala gitu terus mengalami hal-hal yang janggal gitu ada nggak Pak? Ada aja. Ya kalau malam gitu. Mancing malam, ambil ikan malam. Kayak kalau ikannya kayak ngedip itu kayak itu bukan ikan apa gimana Pak? Kalau cerita yang kayak gitu. Ada sih emang ya. Kayaknya kalau orang sini yang dapat mah kalau ngedip gitu ya, Oh. suka nggak diambil. Oh, iya. Ya. Tapi jarang sih dia mah. Iya. Itu mitosnya itu doang. Saya juga nggak tahu sejenis lembu gimana, nggak tahu. Tapi anak Cuma- bapak ya. Iya, tapi anak saya yang lihat ada binatang berkepala manusia. Iya. Tapi orang-orang yang mengalami hal-hal kayak gitu tuh mungkin apa ya Pak? Kayak ngelanggar sesuatu gitu ya yang dilarang atau emang punya niat Enggak. buruk atau gimana gitu Pak? Enggak. Emang Kelihatan aja. Iya. Iya, Kalau kayak kita emang dikasih lagi lihat aja nggak gitu ya, ingat gitu. Namanya bocah ya. iya.
Tapi kita mah kalau orang sini juga saya mah permisi aja. Iya. Iya. Ya, Kalau mau mancing atau mau mau apa gitu ya Pak. mancing, atau mau mandi. Hanya saya ingetin aja kalau mau main-main di sini numpang-numpang aja begitu kalau orang sini mah. Iya. Iya. Ini ada lagi. Ada lagi yang ditanyain? Udah, Udah mungkin sih, itu Pak. aja. Ya mungkin pesan-pesannya itu tadi ya, kalau kesini ya Nah. numpang-numpang itu tadi, Nah. nggak ada salahnya Kan kita juga. orang jauh gitu ya. Iya, bukan orang sini juga. Iya. Iya, Tata krama kan harus ya. Nah, tetap harus betul. dijaga. Mungkin cukup sekian dari kami setelah mencari informasi seputar Kali Cisadane di Desa Keranggan ya Pak. Kurang nggak? Sekarang kan. Udah selesai. Ya, sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.